Nomor 5, diketahui f besar X itu sama dengan integral 2 sampai X dari akar 2T kuadrat plus 1 dt. Terus suruh mendapatkan nilai dari F2, F aksen 2, sama F double aksen 2. Oke, langsung saja. Di sini bahasan. Kita kan punya fx itu sama dengan integral 2 sampai x akar 2t kuadrat plus 1 dt. Pertama, kita disuruh mencari nilai dari f2. Berarti ya f2 kan sama dengan, kita ganti x dengan 2 kan ya. Jadi 2 akar 2t kuadrat plus 1 dt. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, kita tidak perlu repot-repot mencari integralnya ini apa ya. Sebab apa? Sebab kita diketahui di sini dia batasnya sama. Nah, kalau misalkan satu integral batasnya sama, apapun itu fungsinya, itu pasti dia sama dengan 0. Itu ya. Jadi, sifatnya itu kalau misalkan integral dari suatu fungsi batasnya sama, itu pasti dia sama dengan 0. Oke, selanjutnya f double aksen 2. Nah, berarti kan kita harus mencari turunannya terlebih dahulu ya. Kita mencari turunannya terlebih dahulu. Di sini, nah kita menggunakan teorema fundamental kalkulus 2. Teorema fundamental kalkulus 2. Habisnya TFK2 ya. TFK2. TFK2 itu bunyinya seperti apa? Jadi, turunan, misalkan saya punya suatu fungsi fx itu sama dengan integral a sampai x dari fungsi ft kecil ini ya, dt, maka turunannya, turunan dari f besar x terhadap x, yang sama aja kayak ini ya, integral a sampai x ft dt. Nah, ini pasti sama dengan fungsi fx. Seperti itu. Turunannya itu sama dengan, turunan f besar x itu sama dengan nilai fungsi fx. Nah, ini kan juga pasti bisa istilahnya bisa di logika ya. Jadi istilahnya kan dia diintegralkan habis itu diturunkan ya. Sedangkan kita tahu bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan, atau sebaliknya juga. Turunan itu merupakan kebalikan dari integral. Nah, berarti gimana? Karena di sini fx-nya itu dia adalah integral 2 sampai x. Ini dia 2t kuadrat plus 1 dt. Nah, ini kan ini yang berlaku sebagai ft nanti. Berarti kita peroleh bahwa turunan pertama dari f besar x itu sama dengan ft, fx. Berarti ini sama dengan akar 2x kuadrat plus 1. Berarti nilai dari f aksen 2 ya, f besar ya. F aksen dari f besar sama dengan akar 2 kali 2 kuadrat plus 1. Ini sama dengan akar 8 tambah 1 ya, akar 9. Berarti ini sama dengan 3. Seperti itu. Oke, itu yang f aksen. Terus yang f double aksen seperti apa? F double aksen 2. Ya, kita turunkan lagi dari turunan yang pertama. Kan turunan pertama kan kita punya f aksen x itu sama dengan akar 2x kuadrat plus 1. Ya, ini kita coba turunkan. Ini kan kita bisa peroleh, kita bisa tuliskan kembali jadi 2x kuadrat biar gampang, plus 1 pangkat tengah ya. Oke, jadi x ini 2x kuadrat plus 1 pangkat tengah. Nah, gimana cara menurunkannya? Turunan keduanya seperti apa?
Ya, kalau berdasarkan sifat turunan yang mungkin di bab 6, itu kalau misalkan saya punya suatu fungsi fx, itu merupakan suatu fungsi, katakanlah suatu fungsi yang dipangkatkan ya, fungsi gx yang dipangkatkan, berarti turunan dari f itu adalah pangkatnya turun, nah terus dikalikan dengan turunan dari fungsi yang di dalam. Nah, berarti kan ini fungsi yang di dalam ya, berarti ini sama dengan turunan keduanya sama dengan pangkatnya turun setengah, ini tetap pangkat berkurang 1. Berarti kan setengah kurangi 1 kan berarti minus setengah ya. Dikali dengan turunan yang di dalam. Ini kan dalamnya kan berarti 2x kuadrat plus 1. Turunannya berarti apa? 4x. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, ini sama dengan 4x per 2 akar 2x kuadrat plus 1. Ini adalah turunan keduanya. Berarti kalau misalkan ditanya f double aksen, f turunan kedua, untuk x sama dengan 2, ya berarti kita masukkan, berarti 4 dikali 2 per 2 akar 2 kali 2 kuadrat plus 1. Ini sama dengan 8 per 2 kali, ini kan 3 ya kan, 9 kan, akar 9. 3 atau 8 per 6. Kita sederhanakan jadi 4 per 3. Seperti itu. Oke, itu yang nomor 5. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 5. Cukup jelas, Mas. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, karena saya sudah bahas 5 soal di sini. Mungkin ada soal-soal yang lain. Ini ada pertanyaan di chat. Pak Ahmad, saya masih kurang paham kenapa fx sama dengan f aksen x. Nah, di sini harus dibedakan ya. Ini saya nulisnya di sini. Saya nulisnya di sini dia ini. F aksen x itu sama dengan fx. Ini f besar, ini f kecil ya. Nah, ini beda. Kayak gitu. Jadi yang turunan itu yang apa? F besarnya. Kayak gitu. Siapa yang nanya tadi itu? Tadi yang nanya.
Jadi ya perhatikan ya di sini yang ini F besar, ini F besar, ini F kecil. Jadi turunan dari F besar itu sama dengan fungsi dari yang F kecil. Itu bunyi dari teorema fundamental kalkulus 2. Apa? Maksudnya saya itu maksudnya saya kenapa tidak diturunkan. Oke, jadi gini. Saya coba terangkan masalah teorema fundamental kalkulus 2 ya. Oke, ini TFK2. TFK2. Misalkan saya punya suatu persamaan F besar X itu sama dengan integral A sampai X Ft dt. Nah, sekarang kita coba tanya F aksen X ini berapa? F aksen X itu kan berarti apa? Turunan dari X dari fungsi yang F besar kan ya, seperti ini. Jadi kan sama dengan turunan dari integral A sampai X Ft dt. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan, dia kan diintegralkan dulu, baru diturunkan kan. Sedangkan kita tahu bahwa kalau misalkan kita punya suatu fungsi fx, katakanlah ini, terus ini f aksen x. Nah, proses dari fx ke f aksen x ini kan namanya turunan ya. Ini namanya turunan. Terus sedangkan proses dari f aksen x ke fx itu dia integral namanya. Jadi kalau misalkan dia diintegralkan terlebih dahulu, terus kemudian diturunkan, kembali ke sini lagi kan, atau sebaliknya. Ya otomatis ini sama dengan fungsi fx. Maka di sini kesimpulannya adalah f aksen x itu sama dengan fx. Kayak gitu. Ini beda ya, ini f besar, ini f kecil. F kecil itu adalah fungsi yang ada di dalam integral. Fungsi yang di sini itu tidak sama dengan fungsi yang di sini. Kayak gitu. Jadi contohkan misalkan contoh yang tadi, misalkan fx sama dengan integral 2 sampai x dari 2t kuadrat plus 1 dt. Ini kan yang berlaku sebagai fungsi f kecil t-nya kan. Jadi dari sini kita peroleh turunan dari x, f besar x itu sama dengan fx itu sendiri ya. Berarti kan ini kan, berarti ini sama dengan akar 2x kuadrat plus 1. Kayak gitu. Apakah dari sini bisa memperjelas? Oke, ini ada titipan pertanyaan dari salah satu teman kalian. Iya, tidak apa-apa. Oke, mungkin pertanyaan saya tulis ya. Jadi di sini kita disuruh hitunglah integral tertentu berikut melalui bidang geometri. Bidang geometri. Nah, di sini integralnya itu adalah integral dari 0 sampai 8, 5 ditambah
akar 8x min x kuadrat dx. Nah, jadi kita disuruh menghitung nilai integral tertentu, tapi menggunakan bidang geometri. Artinya kita tidak perlu menghitung integralnya berapa, seperti itu. Kita gunakan representasi atau interpretasi dari bidang geometri. Contohnya misalkan seperti ini sama bahasan. Oke, ini integral 0 sampai 8, 5 ditambah akar 8x min x kuadrat dx. Ini kan kita bisa integralkan satu ya, berarti ini sama dengan integral 0 sampai 8 dari 5 dx plus 0 sampai 8 akar 8x min x kuadrat dx. Seperti itu. Nah, berarti kan kita harus mencari nilai ini berapa, nilai ini berapa. Itu ya. Nah, dari cara mencarinya kita gunakan representasi geometri. Maksudnya seperti apa? Ya, kita tahu bahwa integral tertentu itu aplikasinya adalah ini beda topik ya, bukan TFK2. Itu pertanyaan di grup. Ini ada soal titipan di teman kalian. Saya bahas. Itu. Oke, saya coba lanjut ya. Jadi di sini dalam mencari nilai integral ini, kita kembali lagi, integral tertentu itu dia aplikasinya adalah mencari suatu luasan dari daerah yang dibatasi oleh satu kurva. Jadi misalkan saya punya satu kurva, katakanlah seperti ini, satu kurva fx dibatasi oleh A sampai B. Nah, luasan yang ini itu kita bisa cari, katakanlah di sini luasannya L. L itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Ini kan berlaku sebagai y ya, seperti itu. Jadi kita harus cari dulu ini berapa, nanti kita gunakan representasi geometri ini juga berapa gitu. Tanpa kita harus mencari nilai integralnya seperti apa. Oke. Berarti yang pertama kita cari untuk nilai integral 0 sampai 8 5 dx. Ini kan berlaku y-nya ya. Nah, berarti kan kita gambar y sama dengan 5, tapi nilai x-nya itu dia dibatasi 0 sampai 8. Gitu. X sampai 8. Berarti kan dia, ini y sama dengan 5 ya. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Tuh, berarti kan gambarnya seperti ini. Ini Y sama dengan 5. Katakanlah seperti ini ya. Terus dibatasi 0 sampai 8. Ini 8. Ini 0. Otomatis kan integral ini itu merepresentasikan luasan yang ini. Nah, di mana luasan ini kita bisa lihat ini adalah satu persegi. Ini panjangnya 8, ini panjangnya 5. Ya, otomatis luasannya itu sama dengan panjang kali lebar ya. 8 kali 5. Ini 40. Seperti itu ya. Oke, ini sama dengan 40. Berarti nilai dari integral ini adalah 40. Oke, selanjutnya. Untuk yang ini, untuk yang integral 0 sampai 8 akar 5x apa tadi? Akar 8x min x kuadrat dx. Ini kan berlaku sebagai y-nya ya. Ini sebagai y. Jadi kita harus gambarkan y sama dengan akar 8x min x kuadrat. Untuk interval x-nya itu ada di x sama x-nya itu ada di 0 sampai 8. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini, kalau misalkan di sini kita kuadratkan, itu kan sama dengan y kuadrat sama dengan 8x min x kuadrat.
Kita coba pindah ke ruas kiri semua, berarti jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus min 8 ya. Ini gini aja. Ini min 8X plus Y kuadrat sama dengan 0. Kalau misalkan kita masing-masing ruas kita tambahkan dengan 16, kenapa kok harus ditambahkan dengan 16? Ya, coba kita cari tahu di sini. Nah, ini nanti untuk yang ini, itu kita bisa tuliskan menjadi X min 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Tujuannya kenapa Mas Komisa harus dibentuk seperti ini? Nah, ini adalah bentuk suatu persamaan lingkaran, di mana dia pusatnya di 4,0, sedangkan jari-jarinya dia besar 4 ya. Kan di sini kan dia R kuadrat sama dengan 16, berarti R-nya sama dengan 4. Jadi kita bisa menggambarkannya seperti itu. Jadi ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Gambar 4,0 katanya berarti di sini ya. Ini 4,0, ini 4,0. Ciri-cirinya 4 berarti di sini sama di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, terus luasan mana yang dicari? Nah, kita perhatikan di sini. Kan di sini Y-nya itu sama dengan akar 8X min X kuadrat. Artinya apa? Nilai akar kan pasti dia positif kan ya, pasti non negatif kan. Nah, berarti yang dicari adalah luasan yang di atas sumbu X, ya, yang di sini. Ini adalah luasan yang dimaksud oleh integral yang tadi. Di mana ini luasan adalah setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Berarti luasannya itu adalah setengah kali PR kuadrat. Luas lingkaran kan PR kuadrat. Berarti ini sama dengan setengah Pi, jari-jarinya 4. Berarti 4 kuadrat. Berarti setengah Pi kali 16. Ini sama dengan 8 Pi luasnya. Seperti itu. Berarti integral dari 0 sampai 8 akar 8X min X kuadrat dx itu sama dengan 8 pi. Tanpa kita menghitung integralnya berapa, kita bisa tahu dengan menggunakan representasi geometri. Berarti ya kesimpulannya apa? Berarti integral dari 0 sampai 8 dari 5 plus akar 8 min X kuadrat, 8X min X kuadrat dx itu sama dengan, tadi kan yang 5 kan 40 ya, 40 ditambah 8 pi. Seperti ini. Itu hasilnya. Apakah ada yang kurang jelas dari sini? Sudah jelas, Mas. Tapi misal kalau dihitung lewat integral biasa, kayak dihitung biasa gitu, nanti hasilnya sama nggak? Lewat apa? Ya, diintegralin biasa, nggak pakai gambar kayak gini. Hasilnya apakah sama? Sebentar, saya coba cek. Oke, ini
Hasilnya apakah sama? Nah, ini coba saya tunjukkan dulu. Ini saya coba buka Wolfram ya. Ini hasilnya juga sama kok. Ini sama dengan 8 kali 5 pi. Ini kan samanya kayak tadi kan. Ini 40 ditambah 8 pi kan ya. Ini sama. Oh iya Mas, makasih. Tapi berarti kalau misal dosen maksudnya di soal nggak ngejelasin harus pakai cara apa, misal pakai cara yang tadi Bisa, gitu bisa. boleh ya? Boleh. Apa? Mas. Oke. Oke, jadi ya itu kita bisa menggunakan makna dari integral tertentu itu adalah suatu luasan untuk satu daerah. Biasanya soal-soal yang sering keluar, kalau misalkan soal yang seperti ini itu pasti dia hubungannya sama kayak lingkaran, kayak apa namanya persegi kayak gitu sih. Bentuk-bentuknya itu nggak akan sulit. Paling lingkaran, persegi, segitiga kayak gitu biasanya.